Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang cara merawat gigi anak. Jangan lupa ya sebelumnya untuk di subscribe, like, dan share. Oke, saya akan jelaskan bahwa setiap orang tua ingin anak-anak mereka memiliki gigi yang kuat dan sehat. Sayangnya, anak-anak lebih rentan mengalami gigi berlubang karena enamel pada gigi susunya lebih lemah daripada enamel pada gigi orang dewasa. Selain itu, kesadaran anak untuk menjaga kesehatan gigi dan mulutnya masih rendah, sehingga resiko anak mengalami gigi berlubang pun menjadi tinggi. Oleh karena itu, penting peran orang tua untuk mengetahui berbagai penyebab gigi berlubang dan bagaimana cara yang harus dilakukan untuk melindungi gigi anak Anda. Penyebab gigi berlubang pada anak ditimbulkan pertama karena ada bakteri di dalam mulut anak Anda secara alami berkembang biak, kemudian membentuk substansi lengket yang dinamakan plak. Plak ini dapat melapisi permukaan gigi seiring dengan kebiasaan anak mengkonsumsi makanan dan minuman manis. Maka bakteri pada plak pun akan menghasilkan asam. Asam yang terdapat pada plak secara perlahan akan mengikis enamel yang keras dan membuat lubang pada gigi. Kerusakan gigi yang tidak dapat diobati akan memburuk dan dapat menyebabkan gigi tanggal. Di sini kita bisa lihat ya, ada gambar gigi. Yang paling pertama itu substansi plak yang menempel pada gigi karena berkembangnya bakteri. Kemudian secara perlahan plak tersebut menghasilkan asam. Asam itu tuh jadinya bisa mengikis lapisan terluar gigi, lama-lama gigi jadi berlubang. Faktor penyebab gigi berlubang pada anak yang perlu diketahui para orang tua diantaranya yaitu kebiasaan makan makanan yang manis. Anak-anak senang sekali makan makanan dan minuman yang manis seperti susu, es krim, kue, coklat, sereal, dan lain sebagainya. Faktanya, kebiasaan makan makanan manis ini dapat menyebabkan bakteri di mulut menghasilkan lebih banyak asam yang pada akhirnya memicu kerusakan gigi. Kemudian, faktor penyebab gigi berlubang juga bisa disebabkan karena kurang minum. Selain kebiasaan makan makanan yang manis dan minuman manis, kurangnya asupan cairan juga bisa jadi penyebab gigi berlubang pada anak. Asupan cairan yang rendah menyebabkan produksi air liur di dalam mulut sedikit, padahal air liur membantu melawan asam yang dihasilkan oleh bakteri di dalam mulut. Kemudian salah satu faktor penyebab gigi berlubang pada anak yaitu kebiasaan minum pakai botol hingga tertidur. Salah satu penyebab gigi berlubang pada anak yang paling umum adalah kebiasaan minum susu botol pada usia bayi hingga tertidur. Gula yang terkandung pada susu dapat mengendap menjadi asam yang merusak hingga memicu gigi berlubang. Kemudian faktor berikutnya ialah tidak menyikat gigi sampai bersih. Gigi belakang adalah salah satu gigi yang paling rentan berlubang karena gigi ini cenderung memiliki banyak lekukan dan celah. Akibatnya, gigi belakang sulit untuk dijangkau dengan sikat gigi. Jika anak tidak menyikati gigi sampai bersih, maka plak dan bakteri akan bersarang di sana, pada akhirnya dapat menyebabkan gigi menjadi berlubang. Faktor berikutnya yaitu karena kekurangan fluoride. Anak usia 3 tahun atau lebih sudah bisa menggunakan pasta gigi yang mengandung fluoride, tentunya dalam takaran yang sedikit. Fluoride sendiri adalah mineral alami yang membantu mencegah gigi berlubang dan bahkan memperbaiki kerusakan gigi yang dialami anak-anak pada tahap awal. Nah, di sini contoh pasta gigi yang mengandung fluoride ya, bukan maksud saya mau sponsorin, cuman salah satunya Pepsodent yang Kids itu mengandung fluoride. Bisa juga dicari pasta gigi yang lain dengan adanya kandungan fluoride. Selanjutnya mau dijelasin apa aja sih gejala gigi berlubang pada anak. Biasanya nih ya, tanda paling awal kerusakan gigi adalah dengan adanya bintik putih pada satu atau beberapa gigi. Kemunculan bintik putih pada gigi menandakan bahwa enamel gigi mulai rusak.
Bintik putih lambat laun akan berubah warna menjadi bintik kecoklatan yang disertai dengan kemunculan lubang. Semakin dalam lubang, maka warnanya juga semakin gelap. Jika lubang yang terbentuk sudah berukuran besar, biasanya akan menimbulkan gejala seperti pertama, sakit gigi, terutama saat anak mengunyah makanan atau ketika ia menekan giginya. Terus gigi anak menjadi sangat sensitif. Kemudian anak sering merasakan nyeri gigi secara spontan tanpa diketahui penyebab jelasnya. Terus nyeri ringan hingga tajam saat anak makan atau minum sesuatu yang manis, panas, atau dingin. Cara merawat gigi berlubang pada anak, yaitu pada dasarnya cara mengatasi gigi berlubang pada anak tergantung usia dan tingkat keparahannya. Jika baru muncul bercak kekuningan atau kecoklatan di gigi, maka menyikat gigi secara teratur setidaknya 2 kali sehari menggunakan pasta gigi berfluoride adalah solusi terbaik. Sikat gigi berfluoride dapat digunakan pada anak usia mulai 3 tahun, namun gunakan sedikit saja, kira-kira sebesar biji jagung. Jika usia anak sudah di atas 3 tahun, Anda bisa menambahkan takaran pasta gigi menjadi sebesar kacang polong. Kemudian ajarkan anak untuk berkumur dan mengeluarkan air kumuran setelah menyikat gigi. Sampaikan pula kepada anak bahwa pasta gigi bukanlah makanan, sehingga ia tidak boleh menelannya. Umumnya anak bisa diajarkan untuk berkumur saat usianya sudah menginjak 2 tahun. Mencegah gigi berlubang pada anak. Yang pertama yaitu ajarkan anak rajin sikat gigi. Anak-anak harus diajarkan untuk rajin sikat gigi 2 kali sehari sejak dini. Tanamkan kepadanya untuk selalu menyikat gigi pada pagi dan malam hari. Anak-anak umumnya sudah mulai bisa diajarkan menyikat gigi sejak 4 gigi pertamanya tumbuh. Anda bisa membantu menyikat gigi anak dan secara perlahan-lahan biarlah ia belajar melakukannya sendiri. Namun, jika gigi si kecil belum tumbuh, Anda bisa membiasakan untuk membersihkan gusinya secara perlahan dengan kain lembut setiap kali selesai menyusu. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan cara menyikat gigi yang benar. Yang pertama yaitu letakkan bulu sikat gigi pada permukaan gigi dekat tepi gusi dengan posisi membentuk sudut 45 derajat. Bisa dilihat di gambar pertama. Kemudian gambar kedua, sikat gigi setiap bagian gigi mulai dari bagian gigi yang biasa dipakai untuk mengunyah, gigi yang dekat dengan pipi dan lidah. Gambar ketiga, untuk membersihkan permukaan dalam gigi depan, pegang sikat gigi dalam posisi vertikal. Sikat dengan gerakan melingkar dari tepi gusi sampai atas gigi. Lakukan gerakan ini sebanyak 2-3 kali. Yang keempat, ubah pola menyikat gigi jika diperlukan. Yang kelima, durasi waktu untuk menyikat gigi seluruh bagian sekitar 2-3 menit dan baru setelah itu kumur-kumur hingga gigi bersih. Yang keenam, jangan menyikat gigi terlalu keras karena menyebabkan permukaan luar gigi atau enamel terkikis dan membuat gigi menjadi lebih sensitif. Nah, ini diusahakan pakai sikat giginya yang lembut ya, jadi jangan keras-keras. Kalau bisa bagian yang terjangkau itu digosoknya pelan-pelan. Kemudian yang nomor 7, menyikat gigi dengan gerakan lurus dalam waktu yang lama itu dapat menyebabkan kerusakan permanen pada gusi. Jadi kalau sikat giginya itu lurus saja dekat gusi, biasanya gusinya menjadi rusak gitu, jadi turun. Nah, ini yang terakhir yaitu kenalkan makanan ke anak-anak yang lebih sehat. Makanan sehat itu seperti buah-buahan, sayur-sayuran, selain kaya nutrisi juga dapat membantu memineralisasi air liur anak Anda. Hal ini membantu mencegah kerusakan gigi yang disebabkan oleh plak. Jadi sayur-sayuran itu kan banyak airnya ya, jadi itu membantu untuk memineralisasikan air liur. Jadi kerusakan gigi yang disebabkan oleh plak itu bisa berkurang. Oke, sekian penjelasan dari saya tentang cara merawat gigi anak.
Jangan lupa untuk rutin cek kesehatan gigi dan mulut anak Anda ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.